Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Foto dengan NIM F1C420017. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Manajemen Laboratorium yang bertemakan keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium, serta maintenance alat laboratorium, yang diampu oleh Ibu Fitratul Aini, SSI, MSI. Keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Kesehatan kerja adalah kondisi kesehatan bertujuan pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial, melalui pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit yang disebabkan pekerjaan dan lingkungan kerja. Keselamatan kerja adalah keadaan terhindar dari bahaya selama melakukan pekerjaan. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah upaya menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani dengan mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Langkah pertama untuk menerapkan keselamatan kesehatan kerja yaitu penetapan kebijakan K3 yang merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil di bawah kendalinya, juga pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan operasi organisasi tersebut. Tanpa komitmen dari pimpinan, efektivitas program K3 akan terbatas. Pimpinan harus mengenalkan pentingnya penerapan program K3 secara struktur untuk bekerja secara aman, dan yang sangat penting adalah adanya komitmen. Pimpinan akan memastikan ketersediaannya sumber daya untuk menjalankan program K3, baik secara finansial maupun sarana dan prasarana. Selanjutnya yaitu perencanaan K3. Perencanaan K3 ini didasarkan pada hasil identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko melalui pengendalian teknis maupun administratif dan penggunaan alat pelindung diri. Dalam penyusunan rencana K3 harus mengacu juga kepada pemenuhan pedoman dan perundang-undangan K3 lainnya. Dalam menyusun program K3 harus dapat terukur dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu penyusunan standar operasional prosedur atau SOP. SOP adalah suatu rangkaian instruksi tertulis dari suatu kegiatan atau proses kerja. SOP menyediakan informasi bagi pengguna laboratorium bagi proses kerja yang harus dilakukan. Penerapan SOP adalah salah satu pengendalian administratif yang apabila dilakukan secara konsisten akan mengurangi paparan pada potensi bahaya dan risiko terjadinya cedera. Kecelakaan seringkali terjadi ketika pekerja melakukan pekerjaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diberikan. Berikut ialah beberapa SOP di laboratorium. Yang pertama, SOP keadaan darurat di laboratorium. Yang kedua, SOP penanganan kebakaran di laboratorium. Ketiga, SOP penanganan terkena bahan kimia di laboratorium. Yang keempat, SOP pelaporan kejadian kecelakaan kerja di laboratorium. Kelima, SOP penanganan cedera di laboratorium. Keenam, SOP penanganan gangguan kesehatan di laboratorium. Ketujuh, yaitu SOP penggunaan peralatan atau instruksi kerja. Ke-8 yaitu penggunaan SOP penggunaan laboratorium. Ke-9 yaitu SOP penyimpanan bahan kimia. Ke-10 yaitu SOP pembuangan limbah laboratorium. Ke-11 yaitu SOP penggunaan peralatan pelindung diri. Ke-12 yaitu SOP penggunaan APAR atau alat pemadam api ringan. Tahap terakhir yaitu pendidikan dan pelatihan. Upaya penerapan K3 yang lain yaitu melalui pendidikan dan pelatihan. Teori dasar penyebab kecelakaan menyebutkan bahwa tindakan tidak aman dari manusia adalah salah satu faktor penyebab timbulnya kecelakaan. Seseorang melakukan tindakan tidak aman, salah satunya adalah karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara beraktivitas dengan tepat dan bagaimana cara menghadapi risiko. Untuk itulah perlu dilakukan kegiatan pelatihan kepada mahasiswa khususnya pengguna laboratorium lainnya. Lalu, maintenance alat laboratorium.
Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan peralatan dalam kondisi yang baik dan siap pakai. Dalam kaitannya dengan pemeliharaan peralatan laboratorium, perawatan dimaksudkan sebagai usaha preventif atau pencegahan agar peralatan tidak rusak atau tetap terjaga dalam kondisi baik, siap beroperasi. Di samping itu, perawatan juga dimaksudkan sebagai upaya untuk menyetel atau memperbaiki kembali peralatan laboratorium yang sudah terlanjur rusak atau kurang layak sehingga siap digunakan. Pemeliharaan terbagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan tak terencana dan pemeliharaan terencana. Pemeliharaan tak terencana yaitu pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pekerjaan pemeliharaan ini tidak direncanakan dan tidak dijadwalkan. Umumnya tingkat kerusakan yang terjadi adalah pada tingkat kerusakan berat. Karena tidak direncanakan sebelumnya, maka juga disebut dengan pemeliharaan darurat. Lalu pemeliharaan terencana, yaitu proses pemeliharaan yang diatur dan diorganisasikan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi terhadap peralatan di waktu yang akan datang. Berikut ialah golongan alat laboratorium. Golongan pertama yaitu alat-alat yang bahannya terbuat dari kaca, seperti tabung reaksi, batu pengadu, gelas kimia, Erlenmeyer, gelas ukur, labu ukur, corong, dan lain-lain. Golongan kedua yaitu alat yang terbuat dari besi, contohnya kaki tiga, bakar, tangcawan, kawat kasa, ring besi, klem, pemegang, klem buret, penjepit tabung, dan lain-lain. Golongan ketiga yaitu alat yang terbuat dari kayu, contoh rak tabung, rak pipet, volumetrik, rak buret, penjepit tabung, dan sebagainya. Golongan 4 yaitu alat-alat yang terbuat dari porselen, contohnya cawan porselen, rumpang dan alu, bak pembakaran, porselen, tuku listrik, plat tetes, dan sebagainya. Golongan kelima yaitu alat yang terbuat dari plastik, contoh pompa suntik, seringa, gelas kimia plastik, gelas ukur plastik, botol semprot, selang plastik, dan sebagainya. Golongan keenam ialah alat-alat yang terbuat dari karet, contohnya pompa filler, selang karet, sumbat botol, sarung tangan, dan lain-lain. Golongan ketujuh yaitu alat-alat listrik, contohnya power supply, ampermeter, voltmeter, multimeter, neraca analitik, dan lain-lain. Golongan ke-8 yaitu alat-alat kimia yang memerlukan penyimpanan khusus, yaitu buret, termometer, neraca, dan spektrofotometer. Pemeliharaan alat gelas, beberapa alat gelas ada yang tahan panas dan tidak, dan memanaskan bahan menggunakan alat gelas yang tidak tahan panas. Simpan alat gelas dalam kondisi bersih dan kering. Pemeliharaan alat logam, peralatan yang terbuat dari logam rentan mengalami karat. Penyimpanan bahan logam haruslah dalam kondisi kering dengan suhu 37 derajat Celcius, serta jauh dari bahan kimia korosif. Sebelum disimpan, bahan logam dibersihkan dari debu, kotoran, maupun air dengan cara dilap dengan kain, kemudian diolesi dengan minyak oli, parafin cair, atau minyak rem. Pemeliharaan alat kayu. Penggunaan alat kayu dengan pemeliharaan dengan bahan dasar kayu rentan terhadap hewan ternak pemakan kayu. Untuk pemeliharaan alat kayu yaitu semprotkan pestisida lalu disimpan alat dalam kondisi kering, apabila perlu dilakukan coating atau pelapisan alat tersebut dengan cat. Pemeliharaan alat porselen. Alat porselen saat mudah pecah ataupun retak. Oleh karena itu hindarkan alat porselen dari benturan dan simpan di tempat yang aman. Pemeliharaan alat karet. Pemeliharaan alat yang terbuat dari karet, jika lama tidak digunakan maka mudah meleleh atau lengket. Peralatan ini juga tidak tahan panas karena dapat mengganggu elastisitasnya. Penyimpanan peralatan dengan bahan karet haruslah dalam kondisi bersih dari kotoran, kering, serta apabila perlu beri taburan bedak pada seluruh permukaannya. Pemeliharaan alat listrik. Setelah selesai dipakai, alat-alat listrik harus berada dalam posisi off. Kemudian diputuskan hubungannya dengan jaringan arus listrik. Sedangkan untuk alat-alat yang memakai baterai perlu
lakukan penggantian baterai secara berkala agar tepat dalam pengukurannya. Perlu diingat bahwa percobaan dengan menggunakan listrik yang tinggi sangat memerlukan pengawasan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.